Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Baik, kita mulai ya. Share screen saya sudah terlihat di layar Anda? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, ya terakhir itu kita membahas tentang CNN ya pada bagian transfer learning, yaitu bagaimana kemampuan transfer learning ini, bagaimana kemampuan yang sudah dimiliki ya oleh suatu model algoritma ya, itu kita manfaatkan untuk aplikasi yang lain ya, yang ada kemiripan tetapi tidak sama ya. Ada kemiripan tapi tidak sama. Untuk pemanfaatannya, transfer learning ini ada dua macam ya kemarin tuh. Yang pertama adalah dengan pendekatan fitur ekstraksi ya. Yang kedua dengan fine tuning. Ya. Yang fitur ekstraksi itu adalah yang gambar ini ya, yang tengah-tengah. Ya. Sementara yang paling kiri itu adalah model yang asli ya, dengan arsitekturnya misal input layer, kemudian konvolusi polling, terus sampai layer fully connected dan softmax atau bagian NN-nya di sini. Ya. Jadi ada bagian fitur, ekstraksi, dan bagian NN. Pendekatan yang fitur ekstraksi itu dipotong ya, bagian sampai pada level atau layer mendapatkan fitur. Jadi sehingga outputnya di fitur ekstraksi itu memang berupa fitur. Kemudian langkah selanjutnya ya, fitur ini diolah lagi, gitu, diolah digandengkan dengan klasifikasi algoritma yang lain ya. Jadi ada banyak pilihan algoritma untuk memanfaatkan fitur yang sudah di model sebelumnya. Kan kalau hal seperti ini, kalau di paper-paper itu ya dipotong, diambil fiturnya, kemudian digandeng dengan 3 atau 4, 2 atau 3 macam model klasifikasi atau algoritma klasifikasi ya. Kemudian dibandingkan keakuratannya. Selanjutnya yang fine tuning atau kita sampai di sini yaitu adalah yang paling kanan ini ya. Jadi yang paling kanan ya, di mana strateginya ya fine tuning itu ada layer yang dipertahankan sesuai originalnya ya. Nanti kita lihat bagaimana mempertahankan layer yang tidak ingin kita otak-atik. Kemudian layer yang tertentu ya itu yang kita rubah atau kita training ya. Kita training dengan data baru, dengan dataset baru sesuai aplikasi kita. Ya. Tentu saja fine tuning ini karena transfer learning, jadi idenya itu menggunakan model yang sudah di training atau pre-train untuk aplikasi yang ada kemiripan ya, ada kemiripan. Ya. Sehingga dia di sini pendekatan dia diganti yang bagian ujung ya, bagian NN-nya diganti, yakni outlier fully connected diganti dengan ujung disesuaikan ya, disesuaikan misal awalnya ini untuk mendeteksi ratusan kita cukup deteksi 2 macam. Nah, 2 macamnya itu sesuatu yang baru yang belum ada di 100 itu. Ya. Baik ya gitu idenya ya. Kemudian ya, yang namanya fine tuning itu kan dicari-cari gitu ya, dicari ya seperti kita tuh kalau kita selama ini tuning itu kan biasanya tuning gelombang radio ya, dituning sampai didapatkan penerimaan sinyal yang paling bagus ya, sehingga suaranya jernih. Perumpamaannya mirip dengan itu gitu ya. Di sini kita mengatur ya mana bagian yang di freeze dipertahankan ya, dan mana bagian yang
itu disesuaikan dengan atau di-training dengan data yang baru. Ya. Mulai yang paling sederhana itu hanya ujungnya saja yang diaktifkan ya untuk ikut berubah weight-nya, nilai weight-nya, nilai bobotnya ya. Hanya bagian ujungnya yang berubah sampai yang paling ekstrim semuanya. Ya, semua layer ya. Yang paling sederhana ini yang kiri, yang paling ekstrim semuanya itu di training ulang ya dengan dataset yang baru. Ya, arsitekturnya masih sama ya, tetapi dia di training ulang dengan data yang baru. Ya. Ini yang namanya fine tuning ya. Umumnya kalau tingkat kemiripan tingkat kemiripan jenis objek yang dideteksi itu tinggi ya. Jadi mirip ini bukan berarti objeknya mirip, bukan gitu ya. Jadi karakter objeknya yang mirip gitu ya. Misal mendeteksi bentuk, dia bisa mendeteksi bentuk binatang ya. Itu sangat mungkin dia bisa digunakan untuk mendeteksi bentuk kendaraan gitu ya. Karena teksturnya kan dia dia sudah mampu mendeteksi lekuk atau tekstur tertentu gitu ya. Nah, itu bisa jadi bisa digunakan untuk mendeteksi tekstur yang lain. Itu kemiripan itu dalam artian seperti itu ya, bukan berarti mirip itu kucing dengan anjing gitu ya, tidak ya. Jadi mirip ini yang karakter gambarnya. Yang contoh yang tidak mirip itu adalah misal deteksi algoritmanya, training modelnya bisa deteksi jenis-jenis hewan ya atau jenis-jenis kendaraan, itu kita gunakan untuk mendeteksi atau mengidentifikasi wajah ya. Nah, itu beda ya, jadi itu nggak bisa ya, nggak mirip itu ya. Wajah itu tekniknya dia ada sejumlah titik yang harus ada ratusan titik di wajah yang harus ditandai ya atau diekstrak datanya. Nah, sementara untuk mendeteksi objek-objek gambar seperti tadi binatang, kendaraan itu kan beda. Itu yang tidak mirip, tidak bisa. Umumnya pendekatannya caranya beda. Gitu ya. Tapi kalau misal Anda gunakan untuk mendeteksi pola batik, ya, kemudian pola apalagi ya kendaraan-kendaraan yang khas di Indonesia, ya, ke barang-barang yang khas di Indonesia, ya, yang belum pernah model tersebut di-training oleh gambar-gambar tersebut, ya itu masih ada kemungkinan dia berhasil mendeteksi dengan baik. Umumnya dipotong yang bagian ujungnya saja, ya, atau diganti dengan atau dimodif bagian ujungnya saja itu sudah berhasil. Tapi kalau tidak biasanya bertahap ya, mulai dari layer yang paling bawah ya, terus sampai semuanya. Itu fine tuning. Kemudian kemarin juga saya jelaskan terkait dengan kapan kita motong hanya ambil yang paling sederhana, semakin kompleks, semakin sederhana atau ujungnya saja, sebagian ujung dan sebagian kecil dari konvolusi layer, ujung dan sebagian besar konvolusi layer, atau semuanya. Ya, itu tergantung dari datasetnya, jumlahnya yang kita punya besar atau kecil, dan kemiripannya. Ya, kemiripan yang saya maksud tadi itu. Jadi kalau jumlah dataset kita tidak terlalu banyak, tetapi kemiripan tinggi, yaitu cukup diambil ujungnya saja. Pun misal miripannya tinggi, kita punya dataset besar, ya itu bisa bagian konvolusi layernya bisa diambil sedikit. Ya. Tapi kalau dataset kita kecil, ya kemudian beda, ya, jadi berbeda di sini, artinya banyak perbedaannya, tidak terlalu dekat ya. Ya, itu kita ambil separuh atau sebagian besar. Tapi kalau sudah datasetnya besar, kemudian kemiripannya itu sedikit ya, maka semuanya yang
aktifkan ya, diaktifkan itu maksudnya dia diupdate gitu ya. Kalau struktur arsitekturnya sama ya, arsitekturnya sama itu maksudnya konvolusi layernya itu berapa size-nya ya, kemudian kernelnya itu sama. Yang berbeda adalah ini diaktifkan semuanya atau tidak ya, untuk diupdate nilai weight-nya, nilai bobotnya ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya, ini balik lagi. Fine tuning ini pre-trained model bisa diartikan sebagai proses untuk mengambil network model, jadi ya arsitektur model itu ya, dan juga beserta dengan bobotnya, nilai bobotnya yang sudah di training dengan apa, untuk mengenali objek-objek tertentu ya. Kemudian kita manfaatkan itu untuk melakukan apa, pekerjaan yang mirip gitu ya, pekerjaan yang mirip ya, meskipun objeknya beda tapi pekerjaannya mirip. Ya. Dengan cara seperti ini ya, maka kita bisa mengambil keuntungan ya, karena bagian fitur ekstraksinya itu kira-kira masih bisa dimanfaatkan ya, masih bisa dimanfaatkan karena ada kemiripan tadi itu. Jadi sangat mungkin bagian mengekstraksi ya, fitur ekstraksi yang bagian konvolusi layer itu bagian yang terpenting, bagaimana dari gambar yang masuk itu bisa diambil gambar yang diperes gambarnya itu sampai muncul bisa diambil saripati gambarnya gitu. Jadi sampai dia khas gitu ya. Jadi ada yang khas di gambar-gambar yang masuk. Jadi kalau gambar-gambarnya itu sama, misal kendaraan ya, mobil 1, 2, 3 sampai 1000 itu nanti dia bisa muncul kalau mobil itu ada kekhasannya, kemiripannya itu ada. Sehingga tinggal diklasifikasi. Sehingga kita tidak perlu membuat bagian yang paling powerful. Yang bagian paling powerful itu sebetulnya bagian yang ini ya, yang konvolusi layer itu dari awal tidak perlu ya. Meskipun ada banyak orang tetap mencoba-coba, ya itu boleh-boleh saja gitu ya. Tapi perlu diingat bahwasanya kalau sudah merubah bagian ini ya umumnya kita perlu data besar, dataset yang besar ya, gambar dalam jumlah besar ya, atau pokoknya tidak harus gambar ya, umumnya sih gambar kalau CNN ya. Itu gambarnya harus dalam jumlah besar. Bisa ribuan, puluhan ribu gambar gitu ya. Fine tuning juga diartikan jadi mengambil ya bobot dari NN yang sudah dilatih ya. Kemudian kita gunakan ya bobot itu sebagai nilai awal ya untuk model kita. Untuk model kita ketika di training ya dengan data yang mirip gitu ya, dengan data yang mirip ya. Sehingga kita akan memperoleh keuntungan proses trainingnya, kita lebih cepat ya, kita tidak dari awal ya. Kemudian juga mempermudah kita ketika dataset kita itu terbatas ya. Dataset itu data untuk melatih, mentraining ya. Kalau tidak terlalu banyak ya harusnya kan dia bisa mengover semua kemungkinan ya, semua kemungkinan. Misal untuk mengenali kendaraan mobil yang namanya itu harus semua jenis mobil yaitu terkumpul di situ gitu, gambarnya ya. Kemudian kita latih untuk mengenali semua gambar tersebut, diulang-ulang di training terus, akhirnya dia bisa memetakan ya mobil itu seperti itu. Nah, dengan fine tuning yaitu kita tidak perlu melakukan semuanya dari awal. Ini sudah ya, dari kemarin sudah ya. Tetapi ini lebih ke teknis ya. Cara pertama ya, pendekatan pertama ketika fine tuning ya, replace output layer ya. Output layer ini ya, bagian ini ya. Yang hijau ini. Dengan layer yang dapat mengenali sejumlah gambar yang kita perlukan. Misal kita kalau pakai image
net model ya, itu dia mampu mengenali 1000 macam gambar. Ya, 1000 macam kelas atau 1000 macam kelas. Jadi ada 1000 klasifikasi. Ya, itu kita bisa pertama kita rubah ya dengan jumlah kelas yang kita perlukan. Jadi misal kita hanya ingin untuk mentraining 3 macam yang awalnya mampu mengenali 1000, kita rubah menjadi 3 macam. Harapannya nanti ya dia lebih cepat prosesnya ya, dan juga lebih mudah nanti mengenali objek yang kita training. Kemudian ya output layernya itu dirubah, kita pasang di sini ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita set ya yang bagian bawah itu untuk di training ya, yang bagian atas ini kita freeze-kan. Jadi tidak merubah nilai yang di sini ya, bobot yang di sini yang kita ingin tetap ya itu dipertahankan. Jadi dia akan merubah di sini aja. Data nanti proses matematik mengikuti alur di sini, keluar baru di sini di update ya. Jadi setiap iterasi misal berapa sekian epoch itu iterasi yang bagian ini yang menyesuaikan gitu ya width-nya. Atau bisa kita gambarkan semacam ini ya. Jadi ini yang asli ya, pre-train, makanya di sini pre-train. Yang kanan, yang kiri pre-train, yang kanan itu fine tuning. Yang pre-train itu sudah diuji dengan data sumber, jadi data yang asli dia yang buat. Umumnya datanya dalam jumlah besar. Sementara kita ketika fine tuning itu datanya adalah target data. Kita ingin gunakan modelnya itu mengenali objek apa. Itu dimasukkan di sini. Gambar-gambarnya dan juga labelingnya kita siapkan ya, harus disiapkan. Ya. Kemudian layer-layer yang lain ya, layer-layer yang lain ya, itu nilai bobotnya itu di copy ya. Jadi modelnya itu memang kita load ya, modelnya di load ya. Ketika di load itu kan bobotnya kan keambil juga. Hanya saja yang di sini nanti itu bobotnya dipertahankan ya. Tidak boleh diotak-atik, yang bagian atas itu yang dirubah. Jadi itu bobotnya itu di copy ya, diambil semuanya ya. Jadi mulai arsitekturnya juga bobotnya itu diambil, di copy. Baru yang output layernya ya, ini yang dirubah ya, ikut berubah. Jadi kalau ada dari target data masuk, kemudian di layer-layer ini melalui proses matematis, nilai weight-nya tetap ya, bobotnya tetap ya. Kemudian keluar didapatkan output dari sini, baru di sini tuh ikut menyesuaikan semuanya, bobotnya juga menyesuaikan. Terus sampai datanya di training sampai datanya habis dan sampai iterasi jumlah tertentu. Nah, dari sini nanti yang bagian ujung ini dia baru, yang output layernya ini baru. Ya, baru menyesuaikan dengan target data yang ada. Nah, penjelasannya sama ya dengan ini tadi ya, diambil yang ujung ya, sampai kalau belum berhasil ya, hasilnya belum memuaskan katakanlah, itu ditambah sampai semuanya di unfreeze ya. Karena nanti kita lihat yang freeze dan unfreeze ini. Ya, sama ya dengan ini ya, tadi ada general guideline-nya adalah semacam ini ya. Yang bagian layer terakhir atau softmax layer itu yang kita sesuaikan. Misal dia mengenali 1000 kategori, cukup kita kecilkan menjadi kategori yang kita perlukan, misal 5, 3 ya itu kita sesuaikan. Kemudian gunakan learning rate yang lebih kecil ya, umumnya 1/10 lebih kecil atau 10 kali lebih kecil, 10 kali lebih kecil. Kemudian yang ketiga itu ada di freeze sejumlah layer yang awal ya, layer-layer yang untuk ekstraksi itu.
Nanti kita lihat yang maksudnya freeze itu apa ya. Yang jelas freeze ini adalah bobotnya, yang ini yang freeze ya. Bobotnya kita pertahankan, weight-nya itu kita pertahankan, tidak diotak-atik. Misal ya kita fine tuning menggunakan deep learning pakai model di Keras ya, TensorFlow Keras misal ya. Modelnya adalah semacam ini ya. Modelnya itu adalah model VGG 16 ya. VGG 16 itu semacam ini ya. Ini input layer, kemudian konvolusional sama max pooling ya. Konvolusional max pooling terus sampai yang ujung ya, output layer di sini ya. Boleh connected sama softmax. Di awal itu kita load semua, jadi weight-nya ini model.load weights ya, semuanya itu di load ya. File modelnya .h5 ya, weight-nya itu diambil ya, dipanggil ya. Umumnya ini datanya ini lumayan besar ini filenya ya. Kemudian ya, setelah dipanggil, sehingga ketika dipanggil itu width-nya atau bobotnya itu ikut juga ya, nilai parameter bobotnya itu ke copy juga ya. Di prosesnya mirip yang ini tadi ya, jadi dipanggil semua di copy. Kemudian layer tertentu diganti ya, seperti ini tadi ya. Jadi layer yang bagian ujung itu kita ganti ya sesuai dengan kelas atau kategori ya, kategori mungkin lebih mudahnya bahasanya. Kategorinya dia mengenali apa saja ya, kelasnya apa saja, jumlah objek apa jenis objek yang dikenali ya. VGG ini bisa ratusan atau ribuan objek yang dia bisa kenali. Nah, kita ingin nantinya digunakan untuk mengenali 3 macam objek yang baru. Ya, berarti ya nanti ini kita ganti 3 ya, caranya seperti ini ya. Ada beberapa teknik, ini salah satunya yang bisa kita dapat. Model layer pop ya, model outputs ya, dot layer -1 ya, jadi layer yang ujung ya, itu yang akan kita rubah ya, model dot layer -1 outbound nodes ya, model kita tambahkan, kita ganti dengan ini ya. Number of class activation softmax. Jadi number of class-nya atau jumlah kategorinya ini boleh kita tulis seperti ini, berarti nanti harus kita definisikan 6 of class-nya, 6 kelasnya ini berapa. Misal ini kita kasih 3 ya, berarti nanti untuk mendeteksi 3. Tinggal dataset trainingnya yang kita rubah sesuaikan dengan target aplikasi kita. Ini yang pertama ya. Ini yang pertama, dirubah bagian ini. Yang kedua, ininya kita freeze-kan ya, bagian yang layer-layer awal kita freeze-kan. Ini untuk skenario yang paling sederhana ya, ini diganti, ini di-freeze-kan. Freeze atau membekukan layer tertentu ya. Dibekukan artinya tadi ya, weights atau bobot yang sudah di-copy dari file model yang asli itu dipertahankan ya, tidak berubah meskipun di training dengan data yang baru. Meskipun di training dengan data baru, di sini dia tidak akan merubah nilai weights yang ada di sini. Yang dirubah hanya yang ujung. Ya. Kecuali nanti kalau hasilnya tidak bagus, nanti bertahap. Yang ini yang kita rubah-rubah, yang atasnya di freeze terus sampai dapat hasil yang memuaskan. Umumnya ya, dari ujung itu sudah cukup bagus ya. Misal ini kita ingin meng-freeze-kan ya weights dari 10 layer pertama. Ya, itu sederhana saja di sini for layer in modelnya tadi dot layers titik 2 10. Berarti ini 10 layer pertama dari atas ini ya, 1 2 3 4 5 sampai 10 ya, tentu saja kita harus tahu arsitektur dari modelnya ya. Jadi kita harus tahu arsitektur dari modelnya. Jadi kalau yang ini mungkin berapa ya? Ya 1
2, mungkin ngitungnya dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Yang intinya pokoknya 10 ya. 10 yang awal, jadi ini 10 ini angka saja. Ya, ini itu dia dinonaktifkan. Ini yang bagian ini ya, meskipun dipakai operasi matematik dia tidak trainable, artinya dipertahankan ya. Nilainya itu dipertahankan, tidak berubah. Ya. Sehingga nanti yang berubah itu yang layer setelah 10 ya. Di luar 10 awal. Nah, karena ini ada di luar 10 awal, ini nanti weight-nya itu akan berubah. Ini maksudnya operasi fine tuning yang dilakukan. Kemudian sudah ya tadi ini dirubah, ini kemudian yang bagian fitur ekstraksi itu dipertahankan width-nya. Ya. Langkah berikutnya adalah men-setting learning rate-nya 10 kali lebih kecil dari yang existing ya. Jadi misal kalau model yang kita dapat ya, model tertentu yang kita pakai pretrain itu 0,01 ya. Makanya kita harus juga melihat ya modelnya kita itu di training dengan learning rate-nya berapa. 0,01 kita buat 10 kali lebih kecil, berarti diganti aja ini dibagi 10, berarti 0,001. Maka kita rubah 0,001. Yaitu di bagian SGD ya. SGD sigmoidnya sama dengan SGD, LR learning rate-nya menjadi 1 kali 10 pangkat minus 3. Ya. Model.compile ya, ini ya kita ikuti modelnya namanya FGG, FGG 16 ya. Terus seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi setelah disetting learning rate-nya lebih kecil, baru proses training model ya, model.fit. Ini untuk mentraining model yang kita maksudkan tadi kan sudah apa? Yang ini sudah kita ganti ya. Datanya juga sudah disiapkan, misalnya ini untuk mendeteksi 3 macam, datanya juga sudah 3 macam. Kemudian yang bagian ini kita freeze, yang lainnya unfreeze, artinya dirubah. Baru setelah itu proses trainingnya. Di training kita nyiapkan ya datanya. Jadi extrain ya apa ini adalah data Xtrain sama Ytrain ya. Xtrain ini adalah data gambarnya, meskipun tidak harus berupa gambar, kadang sudah diekstraksi menjadi file teks ya. Kemudian Ytrain itu labelnya, jadi kalau gambar pertama itu labelnya misal kalau sepeda ya tulisannya sepeda, labelnya sepeda. Terus seperti itu, kemudian Xvalid ini untuk validasi, jadi datanya tidak boleh sama untuk mentraining dan untuk mengecek gitu ya tingkat kehandalannya ya, tingkat errornya, ini datanya atau untuk menguji ya, untuk mengecek ya, memvalidasi ya, itu tidak boleh data yang sama ya. Kalau data sama ya jelas nanti hasilnya bagus ya. Ini datanya harus berbeda antara data untuk training dan validasi ya. Ini labelnya, kemudian di load datanya ya. Ini training data, tes data, ya ini berarti harus kita siapkan ya, training data, tes data. Kemudian epoch, number of epoch, jadi berapa kali putaran ya. Baru setelah itu ini ada validation datanya, pakai data valid sama Y valid. Ya. Udah nanti di sini kita bisa tampilkan juga sebetulnya ya gambarnya tingkat errornya itu ya, tingkat keberhasilannya mendekati data trainingnya itu bisa digrafikkan. Sudah, setelah dapat modelnya misal sudah bagus ya tinggal kita cek dengan data yang data real katakanlah ya, yang langsung katakanlah itu dari kamera, dari gambar yang berbeda ya, dengan gambar yang berbeda dengan yang lain.
Oke, baik, mungkin itu ya. Jadi di sini mungkin lebih saya tekankan pada proses apa yang dimaksud dengan learning rate itu ya. Jadi di CNN ini ya, penggunaan CNN kalau basic kita itu orang elektronika terutama ya, kita tidak harus bermain di sisi algoritma ya, atau menyempurnakan algoritmanya ya. Itu basicnya kita tidak di sana ya. Kalau di kita fungsinya bisa lebih ke aplikasi ya. Jadi kemampuan kita, kekuatan kita itu adalah bagaimana mengaplikasikan algoritma yang ada ya pada platform yang sesuai dengan aplikasi ya. Misal kita tahu aplikasinya itu portable, berarti perlu aplikasinya itu mobile ya. Jadi kita perlu platform yang portable ya. Kemudian kita bisa implementasikan di situ ya. Kita pakai model yang sudah di training oleh orang lain dan itu sifat terbuka ya, bisa di-share. Kemudian kita tuning ya, kita tuning sesuaikan dengan aplikasi kita ya. Misal untuk mendeteksi objek-objek lain yang belum pernah gitu ya, yang belum pernah dipakai, digunakan orang untuk mengenali objek tersebut. Tetapi kita memanfaatkan model orang lain untuk mengenali objek tersebut. Nah, itu di situ kita perlu proses bagian yang diganti jenis klasifikasinya. Katakanlah kita hanya perlu untuk mendeteksi 3 macam objek baru. Kemudian itu kita ganti ya jumlah klasifikasinya. Kemudian yang kedua kita setting mana layer yang dipertahankan width-nya atau bobotnya, dan mana layer yang tidak dipertahankan width-nya. Artinya ketika proses fitting ya, proses mana tadi? Ya ini tadi ya, proses training model, ya model fit training model itu dia akan width-nya akan diupdate ya, diupdate terus sampai iterasi selesai atau sampai kita bisa lihat sampai hasilnya learning-nya sudah bagus. Ya kalau sudah bagus modelnya sudah, berarti kita bisa manfaatkan model tersebut untuk di tes ya, misalnya pakai model .predict. Ya, saya rasa itu dari saya. Apakah ada yang ingin Anda tanyakan ya? Untuk UAS-nya sampai dengan materi hari ini ya. Tapi kalau bisa dapat satu pertemuan lagi untuk saya jelaskan secara umum yang bagian-bagian yang perlu Anda perhatikan di UAS nanti. Ya, utamanya mungkin kita refresh lagi terkait beberapa jenis color filter ya, pemanfaatannya bagaimana ya, kemudian juga cara menghitung akurasi ya. Nanti kita mungkin satu pertemuan lagi di semacam stadium general gitu ya. Ya, saya rasa itu dari saya. Apakah ada yang ditanyakan dari Anda? Cukup ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lebih lanjut, saya cukupkan. Sampai ketemu lagi di sesi yang lain. Insyaallah saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya izin live ya.